Saya ingin menjelaskan tentang hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Perlindungan hukum dimaknai sebagai daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Makna tersebut tidak terlepas dari fungsi hukum itu sendiri, yaitu untuk melindungi kepentingan manusia. Dengan kata lain, hukum memberikan perlindungan kepada manusia dalam memenuhi berbagai macam kepentingannya, dengan syarat manusia juga harus melindungi kepentingan orang lain. Lalu suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut, yaitu 1. Adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya. 2. Jaminan kepastian hukum. 3. Berkaitan dengan hak-hak warga negara. 4. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya. Perlindungan hukum terhadap konsumen diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Undang-undang ini mengatur segala hal yang menjadi hak dan kewajiban antara produsen dan konsumen. Perlindungan hukum di Indonesia diberikan juga pada hak atas kekayaan intelektual atau HAKI. Peraturan mengenai hak atas kekayaan intelektual meliputi hak cipta dan hak atas kekayaan industri. Pengaturan mengenai hak atas kekayaan intelektual tersebut telah dituangkan dalam sejumlah peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, lalu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten, dan yang lain-lain. Perlindungan hukum diberikan juga kepada tersangka sebagai pihak yang diduga telah melakukan pelanggaran hukum. Hukum dapat dilakukan secara efektif menjalankan fungsinya untuk melindungi kepentingan manusia apabila ditegakkan. Dengan kata lain, perlindungan hukum dapat terwujud apabila proses penegakan hukum dilaksanakan. Penegakan hukum merupakan syarat terwujudnya perlindungan hukum. Kepentingan setiap orang akan terlindungi apabila hukum yang mengaturnya dilaksanakan baik oleh masyarakat ataupun aparat penegak hukum. 2. Pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia wajib melaksanakan proses perlindungan dan penegakan hukum. Negara wajib melindungi warga negaranya dari berbagai macam ketidakadilan, ketidaknyamanan, dan penyimpangan hukum lainnya. Selain itu, negara mempunyai kekuasaan untuk memaksa seluruh warga negaranya untuk melaksanakan semua ketentuan-ketentuan yang berlaku. Perlindungan dan penegakan hukum sangatlah penting dilakukan karena dapat mewujudkan hal-hal berikut. Yang pertama, tegakkan supremasi hukum. Yang kedua, tegakkan keadilan. Dan yang ketiga, mewujudkan perdamaian dan kehidupan di masyarakat. Menurut Surjono Sukanto, keberhasilan proses perlindungan dan penegakan hukum tidaklah semata-mata menyangkut ditegakkannya hukum yang berlaku, akan tetapi sangat penting pada beberapa faktor, antara lain adalah 1. Hukumnya, yang kedua penegak hukumnya, yang ketiga masyarakat, yang keempat sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, dan yang terakhir kebudayaannya. Nah, hal-hal di atas lah yang makin memperkuat keyakinan bahwa proses perlindungan dan penegakan hukum merupakan sesuatu yang penting dan mutlak untuk dilaksanakan oleh suatu negara. B. Peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. 1. Ada peran Kepolisian Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan Polri. Merupakan lembaga yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Selain itu, dalam bidang penegakan hukum, khususnya yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam KUHP, Polri sebagai penyidik utama yang menangani setiap kejahatan secara umum dalam rangka menciptakan keamanan dalam negeri. Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. 2. Ada peran Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga yang melaksanakan kekuasaan negara,
khususnya di bidang penuntutan. Penuntutan merupakan tindakan jaksa untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Keberadaan Kejaksaan Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Adapun yang menjadi tugas dan wewenang kejaksaan dikelompokkan menjadi 3 bidang, yaitu sebagai berikut. A. Di bidang pidana. 1. Melakukan penuntutan. 2. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat. Setelah itu ada B. Di bidang perdata dan tata usaha negara. Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintahan. C. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, yaitu 1. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat, 2. Pengamanan kebijakan penegakan hukum, 3. Pengawasan peredaran barang cetakan, 4. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara, 5. Pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama, 6. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal. 3. Peran hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Di Indonesia, perwujudan kekuasaan kehakiman diatur sepenuhnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Berdasarkan undang-undang tersebut, hakim berdasarkan jenis lembaga peradilannya dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok sebagai berikut, yaitu ada A. Hakim pada Mahkamah Agung yang disebut dengan Hakim Agung. B. Hakim pada badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, yaitu dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. Setelah itu yang terakhir ada C. Hakim pada Mahkamah Konstitusi yang disebut dengan Hakim Konstitusi. 4. Peran advokat dalam penegakan hukum. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Jasa hukum yang diberikan berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, membela, mendampingi, dan melakukan tindakan hukum. Keberadaan advokat sebagai salah satu penegak hukum diatur dalam Undang-Undang NRI Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Melalui UU ini, setiap orang yang memenuhi persyaratan dapat menjadi seorang advokat. Adapun persyaratan untuk menjadi advokat di Indonesia diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, yaitu A. Warga NRI, B. Bertempat tinggal di Indonesia, C. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara, D. Berusia sekurang-kurangnya 25 tahun, E. Berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum, F. Lulus ujian yang diadakan oleh organisasi advokat, G. Magang sekurang-kurangnya 2 tahun terus-menerus pada kantor advokat, H. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. I. Berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi. Sesuai Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2003, seorang advokat mempunyai hak dan kewajiban yang dilindungi undang-undang. Adapun yang menjadi hak advokat adalah sebagai berikut. A. Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik, profesi, dan peraturan perundang-undangan. B. Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik, profesi, dan peraturan perundang-undangan. C. Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikat baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan. D.
Advokat berhak memperoleh informasi data dan dokumen lainnya, baik dari instansi pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut, yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik advokat. Advokat tidak dapat diidentikan dengan kliennya dalam membela perkara klien oleh pihak yang berwenang dan atau masyarakat. Kewajiban yang harus dipatuhi oleh seorang advokat diantaranya adalah sebagai berikut. A. Advokat dalam menjalankan tugas profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya. B. Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui oleh atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. C. Advokat dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya. D. Advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalani tugas profesinya. Advokat yang menjadi pejabat negara tidak melaksanakan tugas profesi advokat selama memangku jabatan. 5. Peran Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi disingkat KPK adalah sebuah komisi yang dibentuk pada tahun 2003 berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tujuan dibentuknya KPK adalah untuk mengatasi, menanggulangi, dan memberantas korupsi. Untuk mencapai tujuan tersebut, KPK mempunyai tugas sebagai berikut. A. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. B. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. C. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. D. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. E. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintah negara. Selain memiliki tugas tersebut, komisi ini memiliki beberapa wewenang sebagai berikut. 1. Mengordinasi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi. 2. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi. 3. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi terkait. 4. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindakan korupsi. 5. Meminta laporan instansi terkait pencegahan tindak pidana korupsi. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya itu, KPK berpedoman pada asas sebagai berikut. Pertama, kepastian hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan menjalankan tugas dan wewenang KPK. Kedua, keterbukaan, yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kinerja KPK dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Ketiga, akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan KPK harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4. Kepentingan umum, yakni asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. 5. Proporsionalitas, yakni asas yang mengutamakan keseimbangan antara tugas, wewenang, tanggung jawab, dan kewajiban KPK. C. Dinamika pelanggaran hukum. 1. Berbagai kasus pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum merupakan bentuk ketidakpatuhan terhadap hukum. Ketidakpatuhan terhadap hukum dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu pelanggaran hukum oleh si pelanggar sudah dianggap sebagai kebiasaan. Hukum yang berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan kehidupan. Contoh perilaku yang bertentangan dengan aturan yaitu A. Dalam lingkungan keluarga, diantaranya mengabaikan perintah orang tua, mengganggu kakak atau adik yang sedang belajar, ibadah tidak tepat waktu. B. Dalam lingkungan sekolah, diantaranya mencontek ketika ulangan, datang terlambat ke sekolah, dan bolos mengikuti pelajaran. Dalam lingkungan masyarakat, diantaranya mangkir dari tugas ronda malam, tidak mengikuti kegiatan kerja bakti dengan alasan yang jelas, dan main hakim sendiri. 2. Macam-macam sanksi atas pelanggaran hukum.
Untuk mencegah terjadinya tindakan pelanggaran terhadap norma atau hukum, dibuatlah sanksi dalam norma atau hukum tersebut. Sanksi terhadap pelanggaran itu amat banyak ragamnya, akan tetapi dari segi tujuannya sama, yaitu untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Sanksi dan norma dalam masyarakat diantaranya, norma agama, sanksinya tidak langsung karena akan diperoleh setelah meninggal dunia, yaitu dalam bentuk pahala atau dosa. Norma kesusilaan, sanksinya tidak tegas karena hanya diri sendiri yang merasakan, seperti merasa bersalah, menyesal, malu, dan sebagainya. Norma kesopanan, sanksinya tidak tegas, tetapi dapat diberikan oleh masyarakat dalam bentuk celaan, cemoohan, atau pengucilan dalam pergaulan. Norma hukum, sanksinya tegas dan nyata, serta memaksa dan mengikat bagi setiap orang tanpa terkecuali. 3. Partisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum. Wujud dari partisipasi tersebut adalah dengan menampilkan perilaku yang mencerminkan ketaatan atau kepatuhan terhadap hukum. Berikut ini contoh perilaku yang mencerminkan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. A. Dalam kehidupan lingkungan keluarga. Mematuhi perintah orang tua, ibadah tepat waktu, menghormati anggota keluarga yang lain seperti ayah, ibu, kakak, adik, dan sebagainya. B. Dalam kehidupan lingkungan sekolah, menghormati kepala sekolah, guru, dan karyawan lainnya, memakai pakaian seragam yang telah ditentukan, tidak mencontek saat ulangan. C. Dalam kehidupan di lingkungan masyarakat, melaksanakan setiap norma yang berlaku di masyarakat, bertugas ronda, dan ikut serta dalam kegiatan kerja bakti. D. Dalam kehidupan di lingkungan bangsa dan negara, bersikap tertib ketika berlalu lintas di jalan raya, memiliki KTP, dan memiliki SIM.